reformasi, memberi jasa pada Pak M. Fatwa sebagai anggota DPR penulis buku terbanyak. Nah, saya kira Pak Doli itu potensial untuk lebih banyak lagi daripada Pak Fatwa. Saya tahu Pak Fatwa kenapa bukunya banyak, karena yang nulis adalah stafnya. Stafnya antara lain waktu itu Pak Viva Yoga Mauladi. Itu masih jadi stafnya waktu itu, waktu wakil ketua DPR, MPR atau DPR waktu itu. Saya sering ke ruangannya. Ternyata pekerjaan setiap hari yoga itu nulis Pak Fatwa. Makanya bukunya banyak banget, sehingga memecahkan rekor muri anggota DPR penulis buku terbanyak, ya kan? Tapi kalau dilacak sepenuhnya kan tidak otentik. Tapi anggota DPR itu lazim punya staf yang disuruh nulis, karena pekerjaan saya adalah speechwriter di DPR. Saya ini staf ahli fraksi P3 waktu zaman akhir Orde Baru, the real opposition. Setelah akhir Orde Baru, kemudian pindah ke Golkar karena diajak sama Bang Akbar sebagai speechwriter, pendukung Orde Baru. Tapi Bang Akbar bilang, Bang, kenapa kamu nggak mau jadi pengurus Golkar? Bagaimana mungkin saya jadi pengurus Golkar, Bang? Saya ini ngeblosnya P3. Gitu. Kenapa kamu nyoblos P3? Gitu. Nah, saya keluarkan jurusnya itu karena saya mematuhi fatwa Nurholis Majid, memompa ban kempis. Golkar kan nggak perlu lagi dipompa, Bang. Ini Golkar ini yang banyak terlalu besar, sementara P3 kan kempis, Bang. Oh, apa? Kalau alasannya Cak Nur, saya juga sama. Adapun saya ikut Golkar ini juga karena motivatornya adalah Cak Nur. Saya ini kan operator politiknya Nurholis. Kan kalau begitu sama-sama, Bang. Kita itu sama-sama operator fatwanya Cak Nur, gitu loh. Jadi gini, Bang, urusan kita adalah pokoknya saya ini menyelesaikan tugas sebagai penulis naskah pidato Bang Akbar. Ya kan? Jadi saya nggak usah dipersoalkan saya ini menulis apa, saya ini penulis opini di koran-koran, gitu loh. Suatu hari ini saya ceritakan, ini nggak usah dikutip, ini kan, ya, ini kan cek enteng-entengan. Bang Akbar sebagai ketua DPR, ya kan, memanggil saya gara-gara membaca kolom majalah Forum Keadilan. Tulisan saya di situ, kolom, judulnya mewaspadai politisi busuk. Bang, ini kamu yang nulis ya? Iya, Bang. Kamu nggak bisa mengelak lagi, ada fotonya ini. Jadi apa yang kamu maksud politisi busuk? Kamu mengkritik saya ya? Bang, saya ini kan sehari-hari sama Bang Akbar. Cara saya menulis, membuat kalimat itu sudah dipikirkan berkali-kali lipat. Seperti Bang Akbar membuat kalimat, itu kan tradisi saya menulis juga. Ketika menulis itu saya sudah mikir, saya sudah pertimbangkan kalimatnya ini kira-kira pantas apa enggak, gitu loh. Coba dibaca ulang lah, Bang, gitu. Mana kalimat yang menunjukkan bahwa saya mengkritik para politisi? Kan nggak ada, gitu. Mana Bang kalimat yang menunjukkan bahwa saya mengkritik politisi, apalagi politisi Golkar, apalagi Bang Akbar? Kan nggak ada. Saya bergaya Gus Dur aja. Jadi nggak usah dipikir, Bang, itu aja kok repot, gitu. Terus Bang Akbar, oh ya sudah kalau gitu. Jadi kamu nggak kritik ini ya? Saya ya? Enggak lah, Bang. Lah saya sehari-hari dengan Bang Akbar masa kritik, kalau saya kritikan langsung ngomong gitu. Nah, terus jadi gini saja, Bang. Yang penting saya menjalankan tugas saya secara profesional, ya kan? Bang Akbar nggak usah mengurus tulisan saya. Cuma tulisan aja kok diurus gitu. Nah, itulah demokratisnya Bang Akbar. Beda pendapat nggak apa-apa. Yang penting kita kerja profesional. Kalau saya itu nyoblosnya P3, dibiarkan, ya kan?
dan itu fatwanya Cak Nur. Ataupun Bang Akbar ikut Golkar karena fatwanya Cak Nur, kan sama-sama fatwanya Cak Nur. Walaupun perbedaan sikap politik, itu demokratis banget Bang Akbar. Teman-teman saya di depan pintu sudah, wah jauh, kamu nanti pasti dipecat sama Bang Akbar. Kamu mengkritik, berani menulis politisi busuk. Keluar pintu, saya senyum-senyum aja. Oh, kamu kok bisa lolos Pak? Pengalaman ya. Jadi ke substansi diskusi kita. Jadi tradisi diskusi itu penting, diskusi publik ya. Saya sekitar 10, 15, 20 tahun yang lalu itu menikmati posisi saya jadi pengamat politik. Sekarang nggak mau gitu loh, nggak mau saya jadi pengamat politik. Wartawan tanya saya, selalu saya lempar ke teman saya yang lain. Mengapa? Alasan, loh kenapa Bang nggak mau diinterview Bang? Biar ada regenerasi lah, alasan saya kan begitu. Ini akhirnya wartawan minta tolong Bang direkomendasikan orang lain. Ya saya kasih aja dosen-dosen muda nasib. Kan biar jangan saya terus yang ngomong itu. Jangan. Nulis di koran-koran juga tidak seintensif beberapa tahun yang lalu. Jadi saya, kalau Anda memeriksa Kompas, saya itu kalau nggak nulis opini di Kompas, lebih baik nggak usah nulis koran. Itu apa? Yang baca siapa? Betul. Apa? Karena cetaknya ada, online-nya ada. Kalau saya ngirim ke Kompas, dimuat di online, saya marah-marah sama tadi redaktur opini. Saya ini kan maunya muat di yang cetak gitu loh. Karena mindset saya itu masih mindset konvensional. Baca koran itu yang baca cetaknya gitu. Di rumah itu cuma ada langganan Kompas sama Tempo aja sudah cukup. Yang lain-lain nggak perlu lagi. Jadi mohon maaf teman-teman media, bukan berarti saya ini menjaga jarak dengan media itu, karena saya ini juga merasa saya harus depopularisasi. Saya sudah mendepopularisasikan diri saya. Saya dipaksa-paksa, Mas, kenapa Anda nggak mau saya kutip itu pendapatnya regenerasi alasannya, atau ngotot terus kan teman saya ini yang punya online, ya kan? Biarlah saya jadi sufi, itu aja sudah. Semakin nggak ngomong, semakin saya menikmati hidup saya. Semakin saya banyak ngomong, semakin eber gitu loh. Nah itu, oh gitu ya Mas. Ya sudahlah, sehingga saya aman dari pertanyaan-pertanyaan wartawan sekarang, karena saya lempar di yang lain. Isu mengenai apa, Pak Jena, penataan sistem politik akhir-akhir ini kan tak terelakkan lagi, terutama dipicu oleh pernyataannya Pak Prabowo di pidato HUT ke-60 Partai Golkar, ya kan? Yang apa, mengkritik bahwa sistem politik ketatanegaraan kita ini perlu dievaluasi. Sampai di sini saya setuju. Artinya memang kita sudah 20 berapa tahun reformasi? 26. Seusia pernikahan saya. Karena waktu itu pas reformasi saya nikah. Sehingga saya punya alasan untuk pesta perkawinan saya itu sederhana. Cuma mengundang tetangga kanan kiri dengan alasan krisis moneter. Nah, reformasi. Anak saya sudah lulus kuliah semua, jadi mungkin anaknya Pak Doli masih kuliah, saya sudah, karena saya waktu itu modal nekat kalau masalah urusan begini-begini. Dan ketika reformasi itu, saya dan Pak Doli dan rekan-rekan yang lain dari pengurus besar HMI ikut menduduki DPR sana. Saya masih ingat itu naik kubah kubahnya DPR itu DPR itu mau naik, saya memaksakan diri mau naik, turunnya takut gitu loh. Waduh, ini gimana ini? Pengalaman waktu itu. Sayangnya waktu itu nggak ada
bukti sama sekali, nggak ada foto, nggak ada HP. Sehingga peristiwa-peristiwa seperti itu, kamu ngomong doang, buktinya mana, foto aja nggak ada. Ya memang waktu itu belum ada HP. Padahal saya lihat di majalah Tempo, over 25 tahun reformasi, di atas itu jangan-jangan gambar ada foto saya menyelip di situ. Di antara yang naik di kubah itu ya, saya ada di belakang gitu loh. Tapi di foto kayaknya saya sudah lupa dengan diri saya sendiri gitu. Nah, jadi semangat mahasiswa untuk melakukan reformasi sistem politik setelah jatuhnya Pak Harto berpindah dari luar parlemen menjadi dalam parlemen di DPR MPR. Kita cermati, jadi kata kuncinya adalah perubahan sistem politik di Indonesia itu akan dilihat, akan tampak dari kira-kira siapa nanti pemenang dari kontestasi semua ini. Oke, terima kasih.